Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat daftar akun dan daftar saldo awal akun pada aplikasi komputer akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah MyOB versi 18. Sebelum kita memasuki materi ini, saya mengingatkan kembali untuk materi kita minggu yang lalu mengenai pembuatan identitas perusahaan. Saya harap kegiatan itu telah kalian laksanakan, sehingga untuk memasuki materi ini kita tidak mengalami kesulitan. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan hal ini. Mari kita membuka aplikasi ini dari folder yang telah kalian peroleh, MyOB Accounting versi 18. Kita pilih yang ikonnya. Maka akan tampak semacam ini. Kita buka file yang minggu lalu telah kita buat, open. PD Angkasa. Kalian akan dengan letak di komputer kalian, di mana tempo hari menyimpannya, jangan sampai lupa. Kita oke saja. Nah, kita pilih yang pilihan ketiga ya. Sebelumnya perlu saya terangkan satu persatu. Kalau kita memilih pilihan yang pertama, I want to activate my company file online, berarti kita mengaktifkannya dengan melakukan koneksi dengan internet. Nah, karena kita tidak memakai hal itu, kita tidak pilih ini, karena kita belajar cara offline. Kemudian, kalau kita memilih I want to activate my company file by phone, itu juga kita tidak melakukan, ya. Kemudian, kita tidak pilih ini, berarti pilihan ketiga I want to activate my company file later. Nah, di komputer kalian, di situ ada penjelasan mengenai berapa hari waktu yang disiapkan untuk mengerjakan versi trial ini. Ya, ini yang durasi waktu inilah yang memberikan informasi kepada kita bisa diberi waktu untuk aktivasi file ini sampai berapa hari. Nah, kalau seperti ini masih ada tersisa 30 hari, berarti kita masih ada waktu 1 bulan untuk melakukan editing. Setelah waktu ini yang telah ditentukan ini, maka file tersebut tidak bisa kita lakukan editing lagi, melainkan hanya bisa kita lihat. Kemudian, kalau pilihan keempat, I want to mark this company file as read only, itu artinya kita membuat agar file ini tidak bisa dilakukan editing oleh siapa saja, jadi kita hanya bisa melihatnya, atau siapapun yang membuka file ini hanya bisa melihat, mencetak bisa, tetapi merubah atau mengedit data-data di dalamnya tidak bisa. Dari keempat ini, maka kita hari ini memilih yang ketiga, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk MyOB ini. Kita klik continue. Oke. Nah, kita pilih no aja. Nah, semacam ini. Kita sudah dihadapkan pada opening menunya MyOB. Perlu saya tunjukkan
apa saja tujuan atau fasilitas yang disiapkan di dalam MyOb ini. Ada 6 macam modul ya. Yang dikatakan modul itu adalah pilihan menu-menu utama yang ada di atas ini. Pertama adalah account. Itu adalah modul yang disiapkan untuk kita melakukan pemasukan akun baru, merubah, menambah dan sebagainya. Kita pilih account, atau kalau di bahasa Indonesianya adalah daftar akun gitu. Kemudian banking itu adalah pilihan menu yang dipakai untuk kita melakukan transaksi yang berkaitan dengan bank, baik itu penerimaan uang, receive money, maupun spend money atau membelanjakan uang. Begitu. Kemudian sales. Ini bisa kita pilih kalau kita ingin memasukkan data-data penjualan dan retur penjualan sekaligus penerimaan piutang yang berasal dari penjualan. Nanti ada pilihan receive payment. Itu digunakan untuk penerimaan piutang yang berasal dari penjualan. Kemudian purchase itu untuk melakukan pengentrian transaksi yang kaitannya dengan pembelian dan retur pembelian. Gitu. Jadi kebalikan dari sales. Sehingga kalau ada transaksi yang berkaitan dengan purchase, dalam hal ini misalnya kita membayar hutang kepada supplier, maka kita masuknya ke menu purchase, ke modul purchase ini dengan kita klik pay bill, bukan ke banking ya, karena banking ini disediakan untuk transaksi yang di luar pembelian dan penjualan barang dagangan. Misalnya untuk pembayaran rekening listrik, telepon, pembayaran gaji, itu kita pilih banking. Tetapi kalau kaitannya dengan penjualan, kita pilih sales, termasuk penerimaan piutangnya. Dan kalau kaitannya dengan pembelian, kita pilih purchase, termasuk kaitannya dengan pembayaran hutangnya. Begitu anak-anakku. Kemudian selanjutnya inventory. Inventory atau inventaris, atau dalam hal ini adalah disediakan untuk kita melihat data atau membuat item barang dagangan ya. Nanti kita akan memilih ini nanti item list. Kemudian untuk menyesuaikan antara data persediaan barang dagangan awal menjadi data yang baru setelah dilakukan stock opnam, atau memasukkan saldo awal barang dagangan, nanti kita lakukan di sini. Dan yang terakhir modulnya mengenai card file atau untuk kartu hutang sama kartu piutang. Jadi untuk melihat berapa besarnya piutang kita kepada customer, berapa besarnya hutang kita kepada supplier, itu nanti kita bisa lihat di sini di modul card file. Ya. Untuk memasukkan daftar akun, seperti saya tadi sudah bilang, kita akan masuk ke modul account. Nah, di sini ada pilihan lagi. Account list, record journal entry, company data auditor, dan seterusnya. Untuk langkah awal ini, hari ini kita pilih yang account list atau daftar akun. Kita klik. Nah, ini adalah daftar akun yang disediakan oleh aplikasi ini, ya, oleh MyOb. Nah, di sini kita bisa melakukan editing, tetapi tidak bebas 100%, ada aturan yang membatasi. Sebelumnya perlu saya perkenalkan ini maksudnya apa. Nah, kelompok baris paling kiri, di situ ada nomor yang diawali dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di MyOb itu ada sampai 9. Ada kelompok akun sampai 9. Apa saja peruntukannya? Kelompok 1 itu seperti di akuntansi umum,
akuntansi dasar bahwa ini adalah kelompoknya aset atau harta. Ya, di sini kita bisa memasukkan harta, baik harta lancar atau current asset atau harta tetap, harta investasi dan sebagainya. Kemudian kelompok 2 adalah kelompoknya liabilities atau hutang. Hutang di sini bisa berasal dari hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu equity atau ekuitas, untuk menampung akun yang kaitannya dengan investasi pemilik, baik yang berkurang maupun bertambah. Misalnya penambahannya karena ada laba ditahan, begitu. Kemudian kelompok 4 adalah kelompoknya pendapatan atau income. Dalam hal ini di kelompok 4 ini adalah pendapatan yang khusus dari transaksi inti. Misalnya kalau perusahaan dagang ya berarti dari transaksi jual beli barang dagangan. Kemudian ada kelompok 5 atau cost of sale. Perlu Anda ketahui bahwa di aplikasi Mayop ini sistem pencatatan barang dagangannya yang dipakai adalah sistem perpetual. Sehingga setiap kali transaksi yang kaitannya dengan berkurangnya barang dan bertambahnya barang itu nanti akan langsung dimasukkan ke akun harga pokok. Maksud saya kalau kita melakukan kegiatan penjualan, jadi akan langsung dicatat sebagai harga pokok penjualan. Nah, akun ini nanti di laporan laba rugi nanti susunannya adalah letaknya di bawahnya kelompok 4. Karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Biaya utama maksudnya ya. Jadi dari berapa harga beli atau bahasa Jawanya harga kulaannya barang yang telah terjual itu akun yang disiapkan adalah cost of sales. Nanti selisih antara nomor 4 dengan nomor 5 disebut laba kotor. Itu skemanya di laporan laba rugi. Kemudian kelompok ke-6 adalah biaya usaha. Biaya usaha yang kaitannya dengan usaha saja. Gitu. Kemudian kelompok 8 disiapkan untuk mencatat penerimaan pendapatan selain dari usaha inti, makanya disebut other income. Dan kelompok 9 dipakai untuk menampung pembiayaan yang di luar biaya usaha ini, di luar kelompok 6. Misalkan dalam hal ini biaya bunga, biaya pajak itu masuk ke sini. Demikian untuk sementara. Kita lanjut ke ini tadi kelompok akun. Setelah kita membahas satu persatu apa tujuan dari kode akun ini, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke tipe, type ya. Jadi di Mayop itu setiap akun memiliki tipe tersendiri. Nah, tipe yang ada, coba kita lihat. Nah, tipe yang ada di sini ada 6 tipe untuk aset. Untuk aset ya, ada bank, ada account receivable, other current asset, fixed asset, other asset. Ya, begitu. Nanti kita pilih mana yang sesuai. Nah, sekarang kalau misalnya kelompoknya liabilities, kita ke kelompok 2 coba. Nah, tipe yang ada credit card, account payable, other current liability dan sebagainya. Jadi tidak ada pemakaian aplikasi di Mayop ini yang memakai bahasa Indonesia, sehingga saya harap kalian lebih memperdalam lagi tentang nama-nama akun yang memakai bahasa
asing, yakni bahasa Inggris. Nah, sekarang ada istilah ini. Di kolom teks ada NT, ada T. Nah, NT itu artinya non-teks. Jadi akun-akun yang di penjelasan NT itu berarti non-teks, ya. Kemudian sedangkan untuk akun yang terkena pajak atau tax, ya, nanti akan kita atur lebih lanjut pada saat kita akan memasukkan transaksi penjualan dan pembelian. Jadi defaultnya aslinya semua non-tax, nanti baru akan kita atur pada saat kita melakukan pengaturan pajaknya. Kemudian link itu artinya terhubung atau terkait. Akun yang tercentang seperti ini, artinya akun ini tidak bisa leluasa kita ganti karena akun ini terkait dengan akun yang lain. Jadi kalau kita menghapus transaksi yang kaitannya dengan general check account atau dalam hal ini kas besar ini, ya, kita tidak bisa serta-merta menghapus angkanya karena akun kas besar itu terkait dengan keluar masuknya barang, keluar masuknya uang maksud saya. Nah, dan di situ berasal dari transaksi penjualan dan pembelian atau pembayaran hutang atau pembayaran beban-beban dan sebagainya. Sehingga akun yang tercentang ini kalau ingin kita merubahnya, maka harus kita hilangkan centangannya dulu. Tidak kita linkkan, nanti baru kita bisa menghapusnya. Nah, sedangkan di kolom balance ini saldonya masih 0 karena kita belum mengisi saldonya. Sekarang kita mencoba untuk memasukkan akun yang berkaitan dengan harta atau aset dengan nomor kode 1. Perlu kalian ketahui bahwa ada 3 akun yang tercentang. Untuk memudahkan memasukkan akun baru, maka daripada kita menghapus akun itu untuk mengganti dengan yang kita kehendaki, maka lebih baik kita mengganti nama saja dari akun yang telah tercentang ini dengan nama yang sesuai dengan soal yang ada. Jadi misalkan akun general check account itu adalah akun kas besar yang bisa dilakukan penarikan melalui cek yang disimpan di bank. Jadi artinya yang dananya ada di bank. Jadi penarikannya melalui cek. Sedangkan undeposit fund itu adalah dana yang tidak didepositokan ke bank, dana yang tidak disimpan di bank. Jadi ini sama halnya dengan istilahnya kas kecil atau kas yang disimpan di perusahaan. Kemudian payroll check itu adalah akun yang disiapkan untuk transaksi yang kaitannya dengan pembayaran gaji karyawan. Andai kata ini tidak kita butuhkan, maka bisa kita hapus karena tidak ada centangannya. Sedangkan trade debitor itu adalah akun untuk piutang dagang. Sehingga nanti kalau kita membuat akun piutang dagang, tinggal kita mengganti akun trade debitor ini menjadi akun account receivable sesuai yang ada di soal. Begitu. Jadi langsung kita coba membuat akun baru disesuaikan dengan yang ada di soal. Kita klik tanda panah kecil yang sebelah kiri dari akun tersebut. General check account. Kita buka. Sesuai dengan di soal, di situ akun cash in bank dengan kode 1.100 sebesar 41.520.000. Coba kita masukkan. Akunnya tipenya adalah bank, ya, betul. Kemudian 1.100, betul. Kemudian kita ganti cash in bank. Tab,
tekan tab. 41.520. Kita ketik tanpa titik. Nah, langsung seperti ini, kita enter. Nah, maka akan keluar angkanya disertai dengan tanda rupiahnya. Begitu. Kalau sudah benar angkanya ini, kita oke. Nah, coba Anda lihat setelah kita melakukan editing terhadap akun General Check Account, maka di sini akun Cash in Bank menjadi nilainya 41.520 dan akun aset atau harta, karena masih hanya satu akun ini, maka angkanya adalah sama, 41.520.000. Ini adalah jumlah dari akun yang ada di bawahnya. Kita lanjut untuk yang kedua, undeposit fund. Kita ganti dengan cash, petty cash. Petty cash 9.800.000. Oke. Betul, nomornya petty cash atau kas kecil 9.800. Nah, 9.800.000. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang payroll check account. Kita lihat apakah di soal ada payroll check account ya. Di sini yang ada hanyalah cash in bank, petty cash, langsung account receivable. Begitu. Jadi payroll check account kita tidak membutuhkan, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita hapus. Caranya pilih menu edit dari menu yang di atas, edit. Di sini ada pilihan delete account atau hapus akun. Kita klik. Nah, langsung di daftar akun sudah tidak muncul lagi payroll check account. Sekarang yang ketiga, akun ketiga adalah akun receivable 85.800. Coba kita edit dari sini, trade debitor. Jadi jangan membuat akun receivable yang baru selama akun trade debitor ini masih ada dan masih ngelink. Itu nanti akan menyulitkan Anda. Jadi kita pakai trade debitor ini karena ini akun yang dimaksud. Nomornya 1.300. Nah, akun receivable ya, nilainya 85.800. Nah, sudah. Nah, sudah ada 3 akun. Akun harta. Sedangkan akunnya lebih dari itu. Di sini ada allowance, merchandise, surplus, dan seterusnya. Maka kita bisa membuat akun yang baru. Caranya setting yang biru ini, pointernya ini kita taruh di kelompoknya aset, jangan di selain aset. Kalau kita ingin menambah akun aset, kemudian klik new. Nah, ini. Nah, di sini ada pilihan, ada kotak dialog untuk membuat akun yang baru. Kita pilih tipenya dulu. Nah, karena yang akan kita ketik adalah cadangan kerugian piutang, tipenya kita pilih account receivable karena berkaitan dengan piutang itu kan, dengan nomor 1.411.800. Allowance itu bahasa terjemahannya cadangan kerugian piutang, allowance for doubtful debt.
Nah, coba kita kembali ke sini. Akun allowance ini adalah akun harta karena kode depannya adalah 1, tetapi angkanya terletak di sebelah kredit. Padahal kita tahu harta itu saldo normalnya adalah di debit. Maka untuk mengentry saldo ini di Mayop, untuk menunjukkan bahwa letaknya adalah kebalikan dari normalnya, maka cara menginputnya kita kasih tanda kurung di kolom angka. Jadi di sini sebelum mengetik angka kita kasih tanda kurung. Nah, seperti ini. Atau minus juga boleh. Ya. Jadi nanti letaknya kalau dibuat neraca letaknya adalah di sebelah kredit seperti ini. Allowance nanti ada di kredit. Karena ini masih satu kolom, jadi ditunjukkan dengan minus saja. Tetapi saya perlu menekankan bahwa tidak selalu yang letaknya di kredit itu selalu kita kasih tanda kurung. Seperti ini. Misalnya kita ingin menginput akun kelompoknya hutang seperti ini. Account payable 69.300, expense payable 3.900, tidak berarti ini kita kurung. Account payable itu normalnya adalah di kredit. Jadi penulisannya nanti tetap seperti biasa, tidak usah dikasih tanda kurung. Karena ini sudah normalnya terletak di sebelah kredit. Kita lanjutkan menginput saldo yang berikutnya, yakni merchandise inventory, ya. Nah, di sini di kelompoknya harta sudah ada masuk 4 akun, kita buat yang baru sekarang. Nah, tipenya yang sesuai dengan 5 kelompok harta untuk merchandise inventory adalah yang ini, other current asset atau harta lancar yang lain. Kita pilih nomor 1.600, 1.500. $520 juta. Nah, sudah masuk. Nah, sudah masuk 5 akun dimulai dari cash in bank sampai merchandise inventory. Silahkan Anda lanjutkan untuk akun harta yang lain yang perlu diingat untuk kelompok akun 11 seperti ini yang saya kasih kode 11. Ya, jadi nomor 11 itu adalah kelompoknya harta lancar. Jadi untuk memasukkan yang merchandise inventory sampai prepaid tax ini, ya, itu kita kasih tipe other current asset. Sedangkan yang kelompok 12 ini, kelompok 12 itu untuk kelompok aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap, mohon maaf, untuk kelompok aktiva tetap berwujud. Di sini ada equipment dan akumulasinya. Equipment itu peralatan. Nah, untuk memasukkannya, ini tipenya adalah fixed asset. Kita lihat kembali ke sini ya. Tipe, macam-macam tipe kita tunjukkan. Nah, ada di sini di bawah other current asset adalah fixed asset. Itu kita pilih kalau kita ingin memasukkan harta tetap berwujud. Seperti ini. Mohon maaf. Seperti equipment at cost. Ya. Dan
dan equipment akumulasinya. Ini tipenya sama, dua-duanya adalah fixed asset. Nah, demikian anak-anakku untuk sementara. Silahkan kalian lakukan proses pengentrian daftar akun beserta saldonya untuk kelompok harta dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.